Oke, saya akan coba bahas sebuah contoh soal tentang interferensi lapisan tipis. Kita coba pahami dulu soalnya ya. Gambar di samping ini ada 4 keadaan cahaya memantul secara tegak lurus dari lapisan tipis dengan ketebalan L. Oke, jadi ini yang bagian tengah ini adalah lapisan tipisnya. Ini lapisan tipisnya. Coba saya arsir. Kemudian ini ada cahaya datangnya dan dia akan memantul. Nah, pertanyaannya adalah pada keadaan mana, jadi dari 4 kasus ini, pada kasus mana sajakah nanti sinar pantulnya itu memiliki beda fase 0 ya. Jadi nanti ada 2 pantulan sinar, kita lihat dari mana saja. Nah, sebelum kita jawab, saya coba jelaskan dulu sedikit berkaitan dengan soal A. Nah, misalkan di sini saya punya lapisan tipis ya, seperti di atas. Jadi di sini ada lapisan tipis. Kemudian indeks biasnya saya bikin saja. Di bagian atas lapisan tipis ada indeks biasnya misalkan N1. Di sini indeks biasnya adalah N2 dan di sini indeks biasnya adalah N3. Nah, misalkan sebuah cahaya datang. Ada cahaya datang dari bagian atas ini. Maka dia akan mengalami 2 proses. Yang pertama, dia akan memantul. Yang kedua, dia akan transmisi. Jadi ada yang transmisi ke sini, ada yang ke bawah masuk transmisi, ada yang memantul ke atas. Ini saya bikinnya agak jauh gambarnya biar terlihat ya. Jadi yang merah ini ya, jadi garis merah ini ada yang transmisi ke bawah, ada yang memantul. Nah, di sini sinar pantulnya itu akan mengalami pembalikan fase jika, nah sini ada kasusnya dulu ya, catatannya untuk lapisan tipis itu pantulannya pada kasus pemantulannya adalah di sini poinnya yang penting adalah jika indeks bias setelah itu lebih besar daripada indeks bias sebelumnya, maka sinar pantulnya itu akan mengalami pemantulan, pembalikan fasa ya. Jadi ini akan ada pembalikan fasa sebesar pi. Jadi misalkan sinar datangnya fase awalnya 0 memantul menjadi fasenya pi. Tapi jika indeks bias akhirnya itu lebih kecil daripada indeks bias awalnya, maka di sini tidak ada pembalikan fasa. Itu ya, itu adalah kasusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Berarti saya punya di sini adalah saya beri nama sinarnya, misalkan di sini adalah sinar 1 hasil pantulan pertama. Nah, kita lihat ya. Sekarang sinar 2 yang tadi bertransmisi, yang ini, maka dia kan akan ketemu lagi sama lapisan ketiga, indeks 3 ya, maka dia pun sama. Dia akan bertransmisi ke bawah sini dan dia juga akan memantul ke atas sini. Maka saya punya 2 sinar pantul. Ada sinar pantul dari lapisan yang kedua, sinar pantul lapisan yang ketiga. Jadi ada 2 di sini. Nah, sekarang pertanyaannya kita kembali ke soal di sini ya. Pada keadaan mana pantulan pada bidang batas lapisan tipis menyebabkan perbedaan fase 0 untuk kedua sinar yang dipantulkan?
Jadi yang diminta adalah, nah nanti berarti di sini ada fase dari gelombang pantul yang kedua dan dari gelombang yang pertama juga ada fase dari pantulan gelombang yang pertama. Ya, di soal ini yang diminta adalah yang diinginkan agar beda fasenya itu sama dengan 0. Ini yang diminta. Ya, ini yang diminta pada soal. Oke, kita lihat satu ya. Yang ini kita coba cek. Untuk soal yang pertama kita lihat ya. Berarti ini adalah, kita bikin saja ini N1-nya, ini N2-nya, ini N3-nya. Kita bikin ya. Sekarang pantulan pertama ya. Untuk sinar pantulan 1. Pantulan 1 itu berarti akibat N2. Kita lihat ya, maka N2 itu lebih besar daripada N1. Karena apa? N2-nya 1, kebalik saya. N2-nya lebih kecil daripada N1. N2-nya 1,4, N1-nya 1,5. Kalau ini kita lihat kasusnya, kalau N akhirnya lebih kecil daripada N awal, berarti tidak ada pembalikan fase. Oh, berarti fase gelombang pantul satunya sama dengan 0. Ya. Kemudian sinar pantulan yang kedua, kita lihat, berarti dari N2 ke N3 kan. Kita lihat ya, N3-nya 1,3, N2 1,4, berarti N3 lebih kecil pada N2. Sehingga kita masukin kembali ke kasus yang kedua kan ya. Berarti beda fase untuk sinar pantul kedua adalah karena N akhir lebih kecil pada N awal, berarti tidak ada pembalikan fase, 0 juga. Sehingga beda fasenya sama dengan fase 2 kurangi fase 1 itu sama dengan 0. Ya, berarti ini sesuai ya yang diminta soal. Berikutnya adalah kasus kedua. Sama, ininya N1, ini N2, ininya N3. Kita mulai lagi. Sinar pantul 1, N2-nya 1,3, N1 1,5. Oh, berarti N2-nya lebih kecil daripada N1. Berarti kalau N akhir lebih kecil pada awal, saya ulang terus ya biar ingat, berarti beda atau fase sinar pantulnya adalah 0, tidak ada pembalikan fase. Untuk sinar pantul yang kedua, N3 sama N2. N3-nya 1,4, N2-nya 1,3, berarti N3 lebih besar daripada N2. Artinya ini akan ada pembalikan fase sebesar pi. Berarti di sini beda fase totalnya akibat pembalikan fase adalah kurangi fase 1 sama dengan pi kurangi 0 sama dengan pi. Oh, berarti ini bukan yang diminta di soal A. Ya, berikutnya kita ulang lagi, pasti Anda bisa sendiri. Ini N1, ini N2, ini N3. Sinar pantul 1 itu N2-nya 1,3, N1-nya 1,4. Berarti N2-nya lebih kecil daripada N1. Seperti tadi, berarti tidak ada pembalikan fase. Sinar pantul 2-nya ada N3, ada N2. N3 lebih besar pada N2 dari data di sini, maka ada pembalikan fase sebesar pi. Sehingga tadi sama dengan V2 kurang V1 sama dengan V kurangi 0 sama dengan V. Berarti ini bukan yang diminta di soal A lagi. Bagian akhirnya yang keempat, kasus keempat, sinar pantul 1
ada N2 sama N1, N2-nya 1,4, N1 sama 3, berarti lebih besar N2-nya. Karena lebih besar, N akhirnya berarti ada pembalikan fasa sebesar Pi. Untuk sinar pantul yang kedua, N3 ini N2, N3 1,5, N2 1,4, berarti 3 lebih besar daripada N2, berarti ada pembalikan fasa sebesar Pi. Maka totalnya pembalikan fasanya antara kedua sinar itu adalah V2 kurangi V1 sama dengan Pi kurang Pi sama dengan 0. Ini juga yang diminta. Oke, berarti jawaban untuk soal A yang mana yang menyebabkan perbedaan fase 0 untuk kedua sinar dipantulkan, berarti yang jawabannya adalah untuk soal A, jawabannya adalah untuk kondisi 1 dan 4. Oke, itu adalah untuk yang soal A. Kemudian untuk soal B, pertanyaannya adalah pada keadaan mana lapisan tipis akan gelap jika perbedaan panjang jalur 2L menyebabkan beda fase 0,5 panjang gelombang. Oke, jadi begini ya. Ini kan kita bicara interferensinya ya. Jadi ada interferensi, ada 2, ada max, ada min. Kan kita ingat ya, ini belajar dia terjadi akibat adanya superposisi dari 2 gelombang yang koheren. Nah, di sini berarti dari gelombang pantulnya. Kapan dia maksimum? Kalau superposisi dari 2 gelombang tersebut beda fase totalnya itu sama dengan, kan belajar dari fasor juga bisa ya, adalah 0 derajat atau 2pi derajat atau 4pi derajat dan seterusnya. Kapan dia minimum? Minimum itu kalau beda fase totalnya itu sama dengan pi, 3pi, 5pi dan seterusnya. Ini plus minus semua ya. Nah, sekarang di soal yang diminta adalah gelap. Gelap itu berarti yang ini kan, kondisi gelap. Kondisi gelap itu adalah berarti ini detek totalnya ya. Berarti mintanya adalah gelap. Berarti beda fase totalnya itu harus sama dengan sekian. Pi, 3pi dan berapa pi ya. Beda fase total itu dari mana berasalnya? Ini berasal dari 2 hal. Itu adalah dari beda fase pembalikan fasa ditambah dari beda fase jalan. Oke. Nah, di soal dimintanya adalah diketahui bahwa beda fase total sama dengan beda fase pembalikan ditambah beda fase jalannya adalah di soal ada perbedaan fasenya 0,5 panjang gelombang. Oh, di sininya adalah 0,5 lambda. Karena kita ngomongin fase ini menggunakan radian, kita ubah lambdanya ke radian ya. Gimana caranya? Di sini kita perlu lihat, ingat, kalau saya punya gelombang ini ya. Ini saya kasih taruh dulu sebentar. Nah, yang ini saya kasih sedikit tanda. Sini saja ya. Kalau saya punya gelombang seperti ini kan panjangnya sama dengan 1 lambda ya, panjang gelombang ya. Kalau radiannya kan seperti 0. Terus berapa lagi ini? Ini pi, ini 2pi kan ya. Berarti satu gelombang ini, satu circle ini 1 lambda dan 2pi. Maka saya bisa bilang dari sini ada keterkaitan bahwa 1 lambda itu bisa kita bandingkan atau sebanding dengan 2pi. Sehingga kalau setengah lambda menjadi pi. Berarti yang
tadi saya bisa ubah menjadi di sini ya, sama dengan beda fasa pembalikan ditambah setengah lambda, berarti tambah pi. Nanti tinggal cari di soal manakah yang total beda fasenya, pi atau 3pi dan kelipatannya. Kita lihat yang kasus 1 ya. Kita hitung saja yang 1. Yang 1 berarti sini pengennya kan beda pi totalnya sama dengan pembalikan yang ini ya, jawaban sebelumnya. Jadi ini sama dengan, dari sini saya masukkan nilainya 0 ditambah pi sama dengan pi. Berarti kalau beda fase totalnya pi di sini kan berarti ini ya, dia masuk pada syarat minimum. Oh, berarti di sini gelap. Berikutnya di sini yang kedua, kasus kedua, delta V totalnya sama dengan di sini ada pi ditambah pi ya, pi-nya dari sini sama dengan 2pi. Kalau 2pi tadi kita lihat di atas, dia adalah syarat untuk terjadinya interferensi maksimum alias terang. Berikutnya lagi yang ketiga, delta V totalnya sama dengan pi dari sini ya, ditambah pi tadi di soal sama dengan 2pi lagi. Berarti ini sama kondisinya terang. Yang terakhir, delta V total sama dengan dari sini masuk 0 ditambah pi sama dengan pi. Maka ini hasilnya adalah gelap. Berarti kondisi yang menyebabkan dia gelap ada 2 kan ya? Maka yang B jawabannya adalah kondisi 1 dan 4 juga. Oke, kita lihat lagi ya. Ini adalah jawabannya.